Halo anak-anak Lause, berjumpa lagi dengan Lause hari ini, hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021. Gimana kabarnya nak, sehat? Alhamdulillah ya. Nah hari ini nak kita belajar materi tadi sudah Lause katakan, kalian buka dulu bukunya halaman 93, yaitu ada cerita tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah kali ini Lause akan memberikan penjelasan tentang di dalam sebuah cerita itu biasanya ada judul, ada pengarang, ada tokoh, ada latar, ada amanat. Nah sekarang kita baca, kalian sudah membaca tadi dan kita baca sama-sama lagi ya. Judul cerita, Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dalam cerita ini ya, judulnya yaitu tadi pengembara dan sebuah pohon. Pengembara dan sebuah pohon. Kemudian yang kedua, pengarangnya adalah Aesop. Kemudian yang ketiga, tokohnya. Siapakah tokoh di dalam cerita ini? Yaitu pengembara dan serta pohon ya. Pengembara dan pohon. Latarnya di mana? Apakah di rumah? Tidak. Latarnya tadi tempat kejadiannya naklah. Tempat kejadiannya di jalan. Di jalan yang tandus. Nah, kemudian amanat dari cerita ini, pesan dari cerita ini apa? Kita dalam melakukan sesuatu ya, kita harus misalnya kayak seperti cerita di sini. Sebenarnya bagi pengembara tadi mereka merasa tidak bermanfaat pohon tadi, padahal gunanya sangat bermanfaat. Karena apa? Karena dia berjalan di padang yang tandus. Nah, manfaatnya adalah dia dapat bernaung di bawah pohon itu dari panasnya terik matahari. Pengembara tetap menganggap pohon ini tidak berguna. Nah, artinya kita itu tidak bisa berterima kasih, pengembara itu tidak bisa berterima kasih kepada orang lain walaupun misalnya tidak sempurna. Artinya apa? Pohon ini tidak menghasilkan buah. Nah, itu salah satu ketidaksempurnaannya. Tapi tetap saja pengembara ini tidak tahu letak kebaikan dari pohon ini apa. Mereka tidak sadar bahwa letak kebaikannya adalah mereka bisa berteduh di bawah pohonnya. Nah, pohon ini sangat marah karena pengembara menganggap bahwa pohon yang banyak daunnya ini, banyak cabangnya ini tidak bisa menghasilkan buah untuk mereka makan. Nah, disinilah amanat dari pesan dari cerita, yaitu yang pertama, kita melakukan sesuatu apabila mendapat apabila kita mendapat kebaikan dari orang lain,
harus apa nak? Harus berterima kasih. Yang kedua, jangan pernah melihat keburukan atau kekurangan orang lain. Ya, karena apa? Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh mencaci maki orang lain ya. Dalam cerita ini amanatnya adalah apabila kita mendapatkan dari orang lain itu suatu kebaikan, mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita harus berterima kasih. Kemudian yang kedua, jangan pernah melihat keburukan atau kekurangan orang lain, tapi pandanglah selalu di dalam di dalam orang itu pasti ada nilai kebaikannya, sehingga kita tidak menyimpulkan orang itu selalu salah dan mempunyai kekurangan di mata kita. Nah, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Salah-salah kata Lause mohon maaf, untuk tugas nanti Lause kirim. Dadah, selamat pagi.